Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya banyak yang request kemarin ya, bor dari Kodenki. Ya ini tuh menurut saya nggak masuk akal. Harganya 175.000 dapat bor elektrik ya yang 13 mili, ada impactnya lagi. Dan ya yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa kualitasnya 175.000 bisa dipakai atau enggak. Dan ya kita cek nanti kira-kira peruntukannya untuk apa gitu ya. Oke lah, mungkin ya langsung aja kita bahas ke produknya. Udah penasaran seperti apa? Langsung aja kita unboxing. Ya untuk packagingnya sendiri seperti ini ya, bisa dikatakan udah wajar lah ya, udah maklum. Ini nggak terlalu tebel tapi untuk finishing ini udah tergolong oke. Dia udah pakai yang glossy seperti ini. Dan ya di sini ada keterangan electric impact drill 13 mm, mesin bor listrik tembok 13 mili, tipenya KDK EID 113. Nah di sini untuk unitnya umum ya seperti bor-bor kebanyakan, dan di sini ada selling pointnya atau fitur-fitur lah bisa kita katakan. Dual speed adjustment knob dan ada high quality caknya. Nah ini oke nih ya, karena biasanya di harga segini untuk kualitas caknya itu hancur-hancuran itu. Ya sempat saya beli yang harga segini itu mudah pecah ya. Nanti kita coba kualitasnya seperti apa. Dan ya lalu di sini ada sub controller, dan di sini bisa kita lihat super power motor dan forward and reverse button, save lock function, dan step plus speed regulation. Nah, seperti itu. Dan ya di sini bisa kita lihat ada spesifikasinya. Untuk power konsumsinya 480 watt. Nah, 480 watt itu bukan kelas heavy duty ya. Itu kelas-kelas ringan. Dan voltase di 50-60 Hz ya, 220 volt. Untuk load speed di 0 sampai 3000 rpm dan chuck size-nya di 13 mm. Ya, seperti itu. Jadi dari peruntukannya tentunya juga teman-teman udah bisa nilai ya, 480 itu bukan untuk heavy duty. Dan ya di sini bisa kita lihat ada brandnya lagi, Kodenki Electric Impact Drill 13 mili, mesin bor listrik tembok 13 mili. Ya yang pasti dia udah terdaftar di K3L ya, itu yang penting. Ya banyak brand-brand lain itu bisa jual murah, dia itu jualnya cuma online dan biasanya belum registrasi K3L. Ya di sini bisa kita lihat Electric Impact Drill 13 mili, ya sama aja ya. Dan di bagian belakang sini, nah ini yang kita sebutkan tadi ya. Power 480 watt, ergonomic design, double insulate, variable speed, dan reversible. Nah, seperti itu. Dan di sini juga ada keterangan good material, more durable. Seperti apa kualitas build quality-nya, kita langsung cek aja. Ya, pertama di sini ada buku petunjuk manual ya. Buku petunjuk manualnya sendiri udah oke, bukan kertas fotokopian HPS gitu. Ini yang udah model ya bisa dibilang oke lah. Dan selanjutnya kita lihat di sini ada kartu garansi. Nah, untuk garansinya juga jelas ya. Teman-teman bisa lihat ini untuk keterangan garansinya. Ini syarat-syaratnya, garansi diberikan selama 3 bulan. Nah, seperti itu ya. Dan untuk pusat servisnya ini alamatnya. Dan ya ini tinggal diisi aja. Oke. Selanjutnya apalagi? Nah, di sini ada handle. Untuk handle-nya sendiri bisa dibilang ini asal ada aja ya. Untuk kualitasnya ya kita nggak bisa begitu berharap lebih, tapi ya oke lah. Yang penting secara fungsi udah bisa bekerja dengan baik ya. Ini plastiknya cukup tipis ya. Ya, tapi udah lumayan lah, lumayan oke. Oke, selanjutnya kita lihat apa lagi di bagian dalam itu ada, nah ini ada kunci untuk buka mata bornya seperti ini ya. Dan selanjutnya bisa kita lihat ini unit, dan di sini ada cadangan karbon brushnya seperti ini. Nah, karbon brushnya juga nggak begitu gede ya, karena memang dayanya sendiri dia nggak terlalu gede. Dan ya ini adalah untuk pembatas kedalaman ya, bahannya masih ya, plastik seperti ini. Tapi ya oke lah, karena ini kan dia juga nggak kena beban ya, jadi plastik it's okay. Oke, itu aja isinya. Ini boxnya ya, saya ketepikan dulu. Oke, lanjut kita bahas untuk unit utamanya itu sendiri ya. Seperti ini kita keluarin. Ya seperti ini untuk tampilannya, warnanya merah ya. Untuk build quality ya saya bilang
ya lumayan sih. Ya kita lihat dari kabelnya dulu ya. Untuk kabelnya sendiri ini ya udah model yang bulat seperti ini. Dan kalau kita lihat di bagian cak ya, tadi dikatakannya ini kualitinya yang bagus punya. Dan ya kalau saya perhatikan sih ini dia udah bisa dibilang oke nih untuk caknya sendiri, bukan yang model ancuran gitu ya, yang mudah ompong. Nah ini kalau saya perhatikan udah ya bisa dibilang udah oke. Nah selanjutnya di bagian plastiknya ini ya, untuk bagian plastiknya sendiri ini masih tergolong belum begitu rapi ya, masih ada sisa-sisa plastiknya seperti ini, tajam-tajam. Tapi overall di harganya ini menurut saya ya udah oke. Banyak yang lebih parah ya dari ini ya untuk di kelasnya. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya kita lihat di sini di bagian handle juga dia belum ada rubber gripnya. Ya, wajar ya. Tapi di sini dia udah ada tekstur-teksturnya begitu, dan dari bentuknya sendiri handle-nya ini overall menurut saya cukup nyaman. Ya, apalagi kalau kita tambahkan side handle-nya ya. Side handle-nya ini posisinya seperti ini. Nah, ini bisa kita kunci. Nah, seperti ini ya. Oke lah. Oke, jadi untuk build quality ya bisa dibilang bukan yang bagus, tapi ya di harganya ini menurut saya udah paling mantep. Nah, selanjutnya kita lihat untuk spesifikasi yang tertera ya. Di sini bisa kita lihat registrasi K3L-nya, ada nomor serinya, power konsumsi itu tadi udah kita bahas ya, nggak perlu kita ulang lagi. Dan sini ada ya brand Kodienki gitu aja, electric impact drill 13 mili. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita cek untuk fitur-fitur yang tertera ya. Nah, yang pertama dia untuk handle ya adjustable ya. Ini mau posisi kanan, kiri, miring ini bisa disetting seperti ini. Dan di bagian atas di sini ada mode selectionnya. Nah, jadi mode selektornya di sini bisa kita lihat ini untuk impact ini digeser ke kanan, dan kalau pengeboran kayu ataupun ke metal ya. Nah, ini di sebelah kiri seperti ini. Nah, gini posisinya. Dan di sini ada water pause-nya ya. Jadi fungsinya itu adalah agar posisinya benar-benar horizontal ya, seperti ini. Dan ya selanjutnya kalau kita lihat di bagian bawah ini ada trigger, dan triggernya ada limiternya ya. Jadi kedalamannya bisa kita setting mau maksimal atau setengah aja. Nah, seperti itu ya, walaupun tanpa limiter bisa kita kontrol ya kedalamannya. Dan di sampingnya ini ada lock buttonnya. Ini fungsinya untuk menyalakannya secara terus-menerus ya. Nah, kalau kita tekan lagi dia akan lepas. Dan di bagian atasnya ini ada forward and reverse. Jadi putar kanan ataupun putar kiri. Ya, untuk fitur-fitur tergolong udah lengkap ya. Ya, oke lah, sekarang kita cek RPM ya, dan kita tes dayanya kira-kira tembus berapa, speknya apakah sesuai atau belum. Ya, 229 ya. Itu tanpa beban. Nah, sekarang kita akan cek untuk RPM-nya. Ini tembus di berapa. Oke ya, nyaris 3000. Udah sesuai dengan spek yang tertera. Ya oke lah, kalau gitu langsung aja ya kita teskan kira-kira ada minus atau enggak, dan ya performanya seperti apa, dan kita teskan kira-kira peruntukannya untuk apa ya. Oke ya, langsung aja kita uji. Oke, langsung kita cobain pakai mata bor kipas ya, karena bor kipas ini tergolong berat dibandingkan mata bor besi ataupun ya mata bor kayu ya. Kita coba nanti semampunya seperti apa. Ini kita mulai dari yang ukuran 18 mili. Ini saya pakai model drilling biasa. Kita coba ke kayu solid ya. Ini kayu mahoni 2 inci. Kita lihat, kita tes seperti apa kemampuannya. Oke, langsung aja kita cobain. Ya, masih oke tenaganya. Kita coba yang lebih gede lagi. Nah, ini 20 mili. Kita coba masih mampu atau enggak.
Ya, masih tergolong oke. Kita coba gedein lagi. Nah, ini 25 mili. Ya, masih mampu tenaganya. Kita coba gedein lagi. Nah, ini 28 mili. Masih oke atau enggak? Kita coba teskan. Ya, di sini udah mulai nyangkut ya. Ya, masih bisa sih, tapi ya itu tadi ya, bisa dikatakan sepertinya 28 ini adalah maksimalnya. Tapi kita mau coba yang lebih gede lagi, seperti apa performanya. Nah, ini 30 mili, seperti apa? Kita coba ya. Oke, 1, 2. Ya, bisa dibilang untuk 30 udah nggak mampu ya. Bisa dibilang untuk 28 juga tadi udah tergolong keberatan. Bisa dibilang sih kalau sesekali oke, tapi kalau rutin ya jangan. Ya, maksimalnya itu menurut saya itu tadi satu ukuran di bawahnya 25 mili ya, seperti itu. Ya, untuk suhunya sendiri kita coba tes ya. Ya, untuk suhu sendiri menurut saya masih tergolong terjaga. Nah, di 45. Nah, di bagian atasnya ini 43. Ya, di bagian motornya. Ya, untuk suhu bisa dibilang ya oke lah. Oke, sekarang kita coba untuk impactnya ya. Ini kita pakai mode hammer, kita aktifkan mode betonnya. Dan ini mata bornya saya pakai 13 mili ya, kapasitas maksimalnya. Dan ini untuk betonnya ini kita coba di K350 ya. Kita coba ya, walaupun ini bukan peruntukannya ya. Kita coba tes saja, masih mampu atau enggak. Kita coba. Oke, 1, 2. Ya, untuk impactnya tergolong oke ya, BPM-nya berasa. Tapi sekali lagi saya tegaskan, peruntukannya bukan beton-beton seperti ini. Ya, untuk beton-beton atau tembok itu masih oke ya. Ya, ini kita uji di luar kapasitasnya, menurut saya ya masih oke. Apalagi kalau disesuaikan dengan peruntukannya, tentunya akan lebih oke lagi. Oke ya. Ya oke, itu tadi dari hasil uji cobanya. Nah, kalau kita tanya fungsinya ya ini tuh udah bekerja sebagaimana mestinya, udah bekerja dengan baik. Nah, namun yang perlu saya tegaskan adalah peruntukannya. Ya, ini tuh bukan bor untuk heavy duty ya. Dari speknya juga udah kita bahas tadi, ya ini tuh untuk kerja-kerja ringan saja. Ya, intinya ini tuh kalau teman-teman pakai untuk ya bisnis saya rasa belum cocok ya, lebih tepat ke untuk rumahan saja. Ya oke ya, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Mungkin ada masukan juga dari teman-teman, silahkan aja di kolom komentar. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.